Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada hari ini kami dari MPA ingin menyampaikan video tentang perjalanan MPA selama 5 tahun. Sebenarnya kita ketahui bersama bahwa MPA itu berdiri sudah sejak 1990. Pada masa itu gubernur adalah Profesor Dr. Ibrahim Hasan, MPA. Pada saat itu memang hanya beberapa orang namanya lah MPD, bukan MPA, dan juga belum ada kantor khusus, dan itu disisipkan pada kantor-kantor yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian MPD selama itu sampai pada tahun 2019 berkembang, pergantian pimpinan dan pengurus, dan kebetulan saya ditetapkan sebagai pimpinan MPA pada tahun 2019 sampai dengan 2024. Itu tertera dalam SK Gubernur nomor 420 kalau saya tidak salah, itu tanggal 19 Juli 2019. Nah, ini hari adalah tanggal 19 Juli 2024. Dengan demikian, hari ini adalah hari terakhir saya sebagai pimpinan MPA, dan ingin menyampaikan kepada kita semua, masyarakat terutama, dan juga kepada pemerintah daerah bahwa periode ini telah berakhir. Nah, selama saya memimpin MPA selama 5 tahun, mulai tahun 2019 sampai dengan 2024, tentu banyak hal yang bisa saya sampaikan, walaupun banyak hal juga yang mungkin tidak membahagiakan kita semua. Dan itulah merupakan bagian-bagian yang lemah dari satu kepemimpinan saya barangkali. Tapi begitu pun saya ingin menyampaikan bahwa selama 5 tahun ini kita telah setiap tahunnya kita mengeluarkan rekomendasi kita sampaikan kepada Gubernur Provinsi Aceh. Rekomendasi ini sebenarnya bersumber dari isu-isu yang berkembang tentang pendidikan di Aceh. Kita ambil contoh misalnya pada COVID, kemudian pada hal yang lain tapi juga kita mendapat informasi dari konsultasi-konsultasi yang kita lakukan secara tidak terdaftar atau tidak terjadwal dengan pemuka-pemuka dan pengamat pendidikan. Kemudian juga kita melakukan tinjauan lapangan yang kita sebut dengan pengamatan lapangan secara langsung untuk mengcounter isu yang kita dengar. Kemudian dari situ kita kumpulkan dan kita diskusikan di Majelis Pendidikan Aceh, yaitu setiap Selasa dan Jumat. Setiap minggunya kita duduk bersama, saya dengan semua pengurus, sebagian besar pengurus, mendiskusikan sumber-sumber isu dan sumber-sumber data dan yang kita dengar ini, yang kita kumpulkan ini, lalu kita diskusikan. Nah, dari hasil diskusi kita muncul pertimbangan dan rekomendasi yang kita sampaikan kepada gubernur, yaitu setiap tahunnya. Selain itu, selama 5 tahun sebenarnya hasil pemikiran-pemikiran pengurus MPA periode 2019-2024 ini diakumulasikan dan ditulis dalam bentuk buku, dan ada paling tidak 4 buku yang telah kita terbitkan. Berisi pertama itu adalah Pendidikan Aceh. Dinamika, isinya adalah tentang dinamika dan harapan. Bagaimana dinamika pendidikan di Aceh dan harapannya bagaimana. Yang kedua itulah arah pengembangan pendidikan Aceh. Itu tahun 2023-2027 selama 5 tahun. Dan itu ada 14 item yang kita bahas di dalam buku itu untuk membicarakan apa sebenarnya dihadapi Aceh di dalam mengembangkan pendidikan. Yang ketiga adalah buku kita beri judul Transformasi Pendidikan. Ini transformasi pendidikan adalah judul buku, tapi isinya itulah merupakan bagaimana sebenarnya respon terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang begitu cepat. Nah, ini adalah buku ini sangat fungsinya itu merespon ini dan mencari solusi bagaimana sebenarnya. Makanya kita sebut judulnya Transformasi Pendidikan Aceh. Yang keempat adalah Tantangan Pendidikan Aceh. Tantangan Pendidikan Aceh ini berisi yaitu isu pendidikan, kemudian solusinya bagaimana, solusi apa yang kita sarankan di dalam buku itu, dan yang ketiga adalah bagaimana implementasinya. Saya kira buku-buku ini adalah merupakan dokumen yang sangat penting yang bisa kami hasilkan selama 5 tahun, dan ini bisa dibaca di mana-mana. Jelasnya sebenarnya bisa dilihat di website Majelis Pendidikan Aceh. Kemudian yang berikutnya, selain daripada buku, selain daripada rekomendasi, kita juga telah mengeluarkan laporan kinerja MPA selama 5 tahun. Dan juga saya kira kita juga sudah melakukan
kerjasama tentang bagaimana memperbaiki pendidikan, dan fokus Majelis Pendidikan sebenarnya adalah pendidikan anak-anak usia dini, karena kita berharap bahwa dari sanalah kita mulai bagaimana membangun karakter akhlak anak-anak. Kita harus mulai dari yang usia dini, dan untuk ini kita sudah bekerjasama dengan Indonesia Heritage Foundation di Jakarta. Saya kira itu beberapa poin penting barangkali yang bisa saya sampaikan pada video hari ini, dan selebihnya bisa dihubungi website Majelis Pendidikan. Demikian, terima kasih atas perhatian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.